Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun Nazar dari kelompok 1 untuk mata kuliah TIP dalam bimbingan dan konseling. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aprianti dengan NIM 056, kedua ada Raffi Pratiwi dengan NIM 040, ketiga ada Rika Samba dengan NIM 006, dan yang terakhir ada Aktiva Putri dengan NIM 093. Kami dari kelompok 1 akan membawakan video yang berjudul pelaksanaan layanan bimbingan karir pada siswa SMA. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan membahas sedikit tentang pengertian layanan bimbingan dan karir. Layanan bimbingan dan karir adalah kegiatan dan layanan tertentu kepada siswa dengan tujuan untuk memperoleh penyesuaian diri, pemahaman tentang dunia kerja, dan pada akhirnya mampu menentukan pilihan kerja serta menyusun perencanaan karir. Beberapa aspek masalah karir yang membutuhkan pelayanan bimbingan karir di sekolah adalah: yang pertama, pemahaman terhadap dunia kerja; kedua, perencanaan dan pemilihan karir yang jabatan tertentu; ketiga, penyediaan berbagai program studi yang berorientasi karir; keempat, nilai-nilai kehidupan yang berkenaan dengan karir; 5, cita-cita masa depan; 6, minat terhadap karir; 7, kemampuan dalam bidang karir tertentu; dan yang terakhir, bakat khusus terhadap karir tertentu. Selanjutnya ada tujuan layanan bimbingan karir yang akan dibawakan oleh teman saya, Rika Samba. Selanjutnya materi tersebut akan dibacakan oleh Rika. Baik, selanjutnya saya akan membacakan yaitu tujuan layanan karir. Tujuan layanan bimbingan karir pada umumnya adalah untuk membantu para siswa agar yaitu sebagai berikut. Pertama, dapat memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya mengenai kemampuan, minat, bakat, sikap, dan cita-citanya. Yang kedua yaitu menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada dalam dirinya, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu. Yang keempat yaitu menentukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan, serta mencari jalan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang kelima yaitu para siswa dapat mencantumkan masa depannya serta menentukan karir dan kehidupannya sesuai dengan serasi atau sesuai. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan layanan bimbingan karir adalah untuk membantu para siswa lebih mandiri dalam menentukan keputusan karirnya. Karir yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan pekerjaan, tetapi berkaitan juga dengan menentukan studi lanjutan dengan pertimbangan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya saya serahkan ke Rahmi. Saya akan melanjutkan materi tentang teknik layanan bimbingan karir. Teknik yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan layanan bimbingan karir yaitu teknik diskusi dengan metode yang digunakan adalah wawancara dan tanya jawab. Menurut Haji Umar dan Sartono dalam bukunya bimbingan dan penyuluhan dalam bimbingan dan konseling ada dua macam, yaitu pendekatan secara kelompok dan pendekatan secara individual. Pendekatan secara kelompok, teknik ini dipergunakan dalam membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah melalui kelompok. Artinya dirasakan oleh individu sebagai anggota kelompok. Yang kedua, konseling secara individu. Konseling merupakan salah satu cara pemberian bantuan secara perseorangan dan secara langsung. Pemberian bantuan dilaksanakan secara face-to-face relation antara konselor dan antara anak. Biasanya masalah-masalah yang dipecahkan melalui teknik atau cara ini ialah masalah-masalah yang sifatnya pribadi. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok. Saya akan menjelaskan pelaksanaan bimbingan karir untuk membantu siswa SMA. Secara umum, yang dapat kita ketahui, pelaksanaan bimbingan karir di SMA untuk membantu siswa dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, ceramah dari narasumber. Kegiatan yang dilakukan bersumber dari pembimbing, konselor, guru, maupun dari narasumber dalam rangka memberikan penerangan tentang informasi yang lebih banyak tentang pekerjaan, jabatan, dan karir. Yang kedua, diskusi kelompok, suatu pendekatan yang kegiatannya
bercirikan suatu keterkaitan pada suatu pokok masalah atau pertanyaan, dalam hal ini perencanaan karir, pekerjaan karir, di mana suatu sejujurnya berusaha untuk memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan, mempelajari, dan mempertimbangkan pendapat siswa yang lain secara jujur. Yang ketiga, sosiodrama, suatu cara yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendramatisasi sikap, tingkah laku, penghayatan seseorang seperti yang dilakukannya dalam reaksi sosial sehari-hari di masyarakat sehubungan dengan pekerjaan dan karir. Yang keempat, karya wisata karir yang diprogram oleh sekolah berkarya atau bekerja dan belajar sambil berwisata untuk membawa para siswa belajar dan bekerja pada situasi baru yang menyenangkan. Dengan demikian akan tumbuh sikap menghargai pekerjaan yang diamatinya. Yang kelima, karir days, hari-hari tertentu yang dipilih untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan yang bersangkut paut dengan pengembangan karir. Pada hari tersebut, semua kegiatan pembimbing karir dilaksanakan berdasarkan program pembimbing karir yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk tiap tahun. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Tifa Putri. Manfaat bimbingan karir terhadap peserta didik. Yang pertama, bimbingan karir dapat memberikan nilai-nilai pribadi dan sosial kepada individu. Yang kedua, adanya kebutuhan individu untuk bekerja setelah ia menyelesaikan sekolah. Yang ketiga, bimbingan karir dapat dipakai sebagai alat untuk mengetahui potensi dari individu yang bersangkutan. Yang keempat, mengurangi kemungkinan ketidakcocokan dalam pekerjaan. Yang kelima, bimbingan karir lebih menitik beratkan pada perencanaan kehidupan. Kesimpulan dari bimbingan karir adalah kegiatan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk memilih, menyiapkan diri, mencari, dan menyesuaikan diri terhadap karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, sehingga dapat mengembangkan dirinya secara optimal, sehingga dapat menemukan karir dan melaksanakan karir yang efektif dan memberi kepuasan dan kelayakan. Secara umum, tujuan diselenggarakannya bimbingan karir di sekolah ialah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada karir dan cara hidup yang akan memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Pelaksanaan layanan bimbingan karir di SMA untuk membantu siswa yaitu dengan ceramah dari narasumber yang dilakukan bersumber dari pembimbing, konselor, guru, maupun dari narasumber. Diskusi kelompok, sosiodrama, karya wisata, karir, dan terakhir hari karir, yaitu hari-hari tertentu yang dipilih untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengembangan karir.